Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma Amelia dari jurusan Sejarah Peradaban Islam kelas 1C dengan NIM 2285110074. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah di daerah Cirebon. Cirebon pada awal mulanya merupakan sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Ia adalah seorang saudagar kaya di pelabuhan Muara Jati. Ia membuka lahan hutan yang kemudian dibangun sebuah tajuk atau gubuk yang seiring berjalannya waktu kemudian terbentuklah sebuah desa. Dan seiring dengan berjalannya waktu, banyak para pedagang yang singgah dan tinggal di sana dan kemudian disebut dengan daerah Caruban. Kondisi Cirebon sebelum terbentuknya sebuah kerajaan pada mulanya hanyalah sebuah desa nelayan kecil yang bernama Muara Jati yang berada di bawah kekuasaannya Raja Galuh. Dan pada saat itu kerajaan Galuh mengutus Ki Gedeng Alang-Alang untuk mengurusi wilayah tersebut. Berkaitan dengan penyebaran Islam di Cirebon pada masa itu, saat Ki Gedeng Alang-Alang masih mengurus rumah tangganya di Lemah Wungkuk dan masih mengatur daerah di sana, kemudian datanglah Pangeran Walang Sungsang beserta adik dan istrinya yaitu Rara Santang dan Nyi Indang Gelis. Mereka kemudian datang ke Lemah Wungkuk untuk tinggal di sana sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Syekh Nurjati. Setelah cukup lama tinggal dan bermukim di Lemah Wungkuk, Raden Walang Sungsang kemudian diberikan mandat oleh Ki Gedeng Alang-Alang untuk menjadi adipati Cirebon di sana. Dan pada masa menjabat, Raden Walang Sungsang kemudian diberi perintah oleh Syekh Nurjati agar pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji selama 3 bulan. Dan pada saat ia pulang kembali ke Jawa, ia terlebih dahulu tinggal atau singgah di Campa untuk berguru kepada Syekh Maulana Ibrahim Akbar. Pada saat Raden Walang Sungsang sampai di Caruban, kemudian ia diangkat menjadi Kuwu Caruban kedua dan diberi gelar Cakrabuana karena Ki Gedeng Alang-Alang yang telah meninggal dunia. Sekitar tahun 1456 Masehi, Pangeran Cakrabuana mendirikan Jalagrahan dan juga membangun rumah besar yang kemudian dikenal sebagai Istana Agung Pakungwati dekat Muara Kalikrian dan Kuta Kosod, dengan maksud untuk meningkatkan Caruban menjadi nagari atau kesultanan. Setelah itu juga dibentuk pasukan laskar yang mengawal keamanan wilayah di Caruban. Penyebaran Islam pun di daerah Cirebon tidak terlepas dari jeripayah yang dilakukan oleh Raden Walang Sungsang dalam mencari guru yang cocok untuk dia belajar agama Islam. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, saat ia keluar dari kerajaan Pajajaran, ia akhirnya menemukan guru yang cocok yang dirasa tepat, yaitu Syekh Nurjati. Media penyebaran Islam di Cirebon pun cukup beragam, dan salah satunya yaitu budaya dan juga pendidikan formal. Masuk ke dalam hubungan Cirebon dengan Mataram, ada beberapa bentuk hubungan yang terjalin antara keduanya. Di antaranya ada melalui hubungan kekerabatan antara Panembahan Ratu I dan Panembahan Senopati. Ada juga hubungan pernikahan yang terjadi antara ketika Sultan Agung Mataram menikah dengan kakak Panembahan Ratu I yang bernama Ratu Ayu Saklo. Dan juga pernikahan selanjutnya kemudian terjadi lagi, yaitu pada masa Panembahan Girilaya yang menikahi putri Susuhunan Amangkurat I dari Mataram. Dan juga bentuk hubungan yang lainnya ada tradisi magang pada tahun 1625 sampai 1677 Masehi yang bertempat di Kerajaan Mataram. Hubungan antara Kerajaan Cirebon dan Mataram juga tak luput dari pasang surut yang terjadi. Hal ini kemudian menimbulkan kedua kerajaan tersebut akhirnya renggang. Di antara penyebabnya yaitu perebutan tahta di Istana Mataram. Yang kedua ada gangguan Banten, dan yang paling dominan adalah pengaruh dari VOC. Selanjutnya, ada juga jalinan hubungan yang terjadi antara Cirebon dengan Banten. Awal mula hubungan Cirebon dan Banten ini terbentuk pada saat Sunan Gunung Jati menikahi dengan putri penguasa Banten yang bernama Nyimas Kawunganten. Mereka kemudian dikaruniai seorang anak yang bernama Hasanuddin. Tetapi hubungan Cirebon dan Banten ini tidak serta-merta
mulus selalu, namun ada juga pasang surut yang terjadi. Salah satunya hubungan yang menjadikan mereka renggang adalah di saat Cirebon meminta untuk Banten agar tunduk kepada kekuasaan Mataram. Dan perlu kita ketahui bahwa di Cirebon sendiri itu terdapat beberapa keraton. Di antaranya ada Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Keprabonan, dan hal yang mendasari atau yang melatar belakangi terpecahnya keraton-keraton ini adalah tidak lain dan tidak bukan dari pengaruh luar, salah satunya adalah pengaruh dari VOC. Selanjutnya, di Cirebon sendiri dalam catatan peristiwa sejarahnya itu pernah terjadi salah satu perang perlawanan rakyat Cirebon atau sering disebut perang perlawanan kaum santri, bahkan ada juga yang menyebutnya perang Kedongdong yang merupakan salah satu perang terpanjang yang pernah terjadi di Indonesia. Namun sayangnya seringkali orang tidak mengetahui hal itu. Puncak perang ini terjadi pada tahun 1818 Masehi dengan tokoh penggerak yang paling berpengaruh adalah Ki Bagus Rangin. Strategi yang dilakukan dalam perang ini ada dua. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua secara terang-terangan. Adapun penyebab yang terjadi dari perang Kedongdong ini adalah berawal dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial pada abad ke-18 yang merugikan masyarakat Cirebon. Penguasa pemerintah kolonial pada masa itu berada di bawah tangannya William Daendels dan Thomas Stanford Raffles. Kebijakan yang dilakukannya berupa monopoli perdagangan, kerja tanam paksa, kerja wajib, dan lain sebagainya yang merugikan kehidupan masyarakat. Hal inilah yang melatar belakangi adanya perlawanan masyarakat terhadap pemerintah kolonial. Berkaitan dengan Cirebon yang di dalamnya itu terdapat beberapa keraton, ini dilatar belakangi oleh pengaruh-pengaruh yang terjadi dari luar, salah satunya adalah pengaruh VOC. Adapun hal yang paling melekat atau kemudian mempererat hubungan VOC dengan Cirebon ini itu berawal dari adanya perjanjian pada tahun 7 Januari tahun 1681 Masehi, di mana ketiga pangeran Cirebon itu Martawijaya, Kartawijaya, dan Wangsakerta itu bersama VOC melakukan perjanjian, di mana hal yang melatar belakangnya itu adalah karena terjadinya perebutan kekuasaan antar ketiganya yang kemudian ini dimanfaatkan oleh VOC. Adapun pengaruh negatif bagi Cirebon dari perjanjian yang dilakukan ini, di antaranya melemahnya kekuasaan politik di kerajaan Cirebon, yang kedua kebebasan masyarakat yang semakin terkekang, dan yang ketiga Sultan hanya sebagai pemangku adat, jadi tidak ada kekuasaan dalam mengatur pemerintahan. Selain itu juga terdapat pengaruh-pengaruh dari pihak luar yang kemudian memanfaatkan keuntungan di kerajaan Cirebon. Di antara yang lainnya ada pengaruh Hindia Belanda yang dikenal dengan sistem yang dilakukannya yaitu sistem tanam paksa, dan juga pendudukan Jepang terhadap Cirebon yang dikenal dengan sistemnya yaitu Romusa atau kerja paksa. Kedua sistem yang dilakukan ini oleh pihak-pihak luar ini kemudian sangat merugikan masyarakat dan juga pemerintah tentunya. Dan yang paling penting, terlepas dari kerugian dan juga penderitaan yang dialami oleh masyarakat Cirebon dahulu, tetapi hal yang paling unik dan menarik dari wilayah Cirebon adalah Cirebon memiliki segudang dan beragam kesenian dan kebudayaan di dalamnya. Di antaranya tradisi ataupun budaya dan juga kesenian yang masih terjaga di sana, semisal di Keraton Kesepuhan masih terdapat tradisi Caos, tradisi Lugdad, dan juga di Keraton Kanoman itu ada Rajaban, ada Grebek Syawal, ada tradisi sedekah bumi, Grebek Agung, dan yang lainnya. Adapun di Keraton Kacirebonan itu ada Kliwonan, tradisi Suraan, tradisi Saparan, tradisi Panjang Jimat, dan Muludan. Dan juga masih terdapat banyak kebudayaan lain yang bisa digali dan juga didapat di wilayah Cirebon ini. Bentuk-bentuk keseniannya yang ada di Cirebon antara lain ada sintren, ada wayang kulit, purwa, ada tari topeng, ada gembyung, ada batik Cirebon, dan yang paling terkenal dari batik Cirebon itu adalah batik Megabendung. Itulah sekilas tentang sejarah
daerah Cirebon. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.